Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Ibu Siti Nur Halimah ya. Ibu dari jurusan Tadris Matematika lah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab himpunan. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja, karena kita di sini akan membahas bab tentang himpunan, kita akan mencari tahu dulu apa sih yang dimaksud himpunan itu ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada beberapa jenis bunga dan ada beberapa jenis burung. Nah, dari beberapa jenis bunga ini kita dapat melihat bahwa ini adalah suatu perkumpulan, yaitu bunga atau jenis-jenis bunga ya. Nah, jenis-jenis bunga dari perkumpulan jenis-jenis bunga itu bisa disebut dengan himpunan bunga. Kenapa kok bisa disebut himpunan? Karena di sini yaitu masuk ke dalam jenis bunga ya, atau tanaman bunga. Nah, begitupun dengan burung ya. Di sini termasuk kumpulan burung atau himpunan burung, namun memiliki jenis yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian kita dari gambar apa yang kita lihat di sini, kita bisa lanjut ke pengertian himpunan. Nah, ya, oke. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terstruktur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tertentu. Nah, seperti tadi kan itu bunga. Nah, namun berbeda jenisnya, tapi dia bisa masuk ke himpunan. Kenapa? Karena dia termasuk bunga meskipun jenisnya itu berbeda seperti itu. Nah, contoh himpunan di sini tadi kan sudah ada ya, himpunan burung, himpunan bunga, himpunan hewan karnivora. Nah, karnivora ini seperti harimau, macan tutul, seperti itu ya. Buaya, seperti itu juga karnivora kan. Nah, kemudian yang keempat yaitu himpunan bilangan prima antara 10 dan 4. Nah, jadi kita mengambil himpunannya itu angkanya itu yaitu dari 10 dan 40 seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh bukan himpunan. Yang pertama yaitu himpunan lukisan yang menarik. Nah, kenapa kok lukisan himpunan yang menarik ini tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa disebut dengan himpunan? Karena ketika kita melihat suatu lukisan yang menarik, itu belum tentu menurut orang lain itu menarik seperti itu. Jadi kan penilaiannya berbeda-beda. Nah, maka dari itu ini disebut bukan himpunan. Kemudian himpunan orang pintar. Pintar juga kan beda-beda, ada yang jenius banget, ada yang pintar biasa, ada yang ya biasa-biasa saja seperti itu. Tergantung siapa yang melihat pula seperti itu kan. Jadi kan beda-beda penilaiannya. Kemudian himpunan warna yang bagus. Nah, karena orang-orang juga memiliki warna favoritnya tersendiri-sendiri, maka di sini bukan disebut dengan himpunan. Nah, sampai sini mungkin kalian sudah paham kan ya? Ya, semoga kita dapat memahami materi himpunan ini dengan baik. Kita lanjut ke cara menyajikan himpunan. Nah, di sini ada numerasi, kemudian ada tabulasi dan notasi, ada 3. Nah, numerasi ini ditulis dengan seperti ini ya. Nah, nih, di anggotanya disebutkan. Nah, kalau tabulasinya kan A sama dengan himpunan bilangan prima. Nah, ini termasuk bilangan prima seperti itu. Nah, kalau yang tabulasinya penyajiannya seperti ini. B sama dengan himpunan bilangan vokal. Nah, numerasinya seperti ini. Anggotanya disebutkan seperti itu. A, I, U, E, O. Nah, kemudian notasinya. Nah, notasinya penulisannya seperti ya. Ini ya. A sama dengan kurung kurawal Y di mana Y kurang dari 10. Nah, ini kan 2, 3, 5, 7 kurang dari 10 ya. Y adalah bilangan prima. Kemudian yang B A, I, U, E, O kan. B sama dengan kurung kurawal Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, jadi kan
Di sini kan A, I, U, E, O merupakan huruf vokal seperti itu. Kemudian kita lanjut ke macam-macam himpunan. Nah, di sini ada himpunan kosong, semesta, dan nanti selanjutnya slide selanjutnya ada lagi himpunan lainnya ya. Nah, himpunan kosong itu himpunan apa sih? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambang himpunan kosong seperti ini ya, kurung kurawal, tapi di dalamnya kosong, kemudian atau seperti ini tandanya. Nah, contoh himpunan kosong itu apa sih gitu kan? Nah, kalian bisa melihat dari nama bulan dalam setahun, kan ada 12 bulan. Nah, jumlah hari dalam bulan itu biasanya kan 29, 30, bahkan 28. Nah, tapi di sini terdiri dari 25 hari. Nah, nggak ada kan ya di satu tahun itu bulan yang harinya jumlahnya 25 hari. Nah, maka dari itu ini disebut dengan himpunan kosong karena tidak ada yang bulan jumlahnya itu 25 hari seperti itu. Kemudian lanjut ke himpunan semesta. Nah, apa sih yang disebut dengan himpunan semesta? Himpunan semesta ditandai dengan S besar, adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Contohnya N sama dengan dalam kurung kurawal Korea Selatan, kemudian Jepang dan Taiwan. Nah, himpunan semesta dari himpunan N diantaranya gitu. Nah, jadi ini yang N ini, himpunan N ini ya, ada Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Nah, kalau di semestanya himpunan semua objek itu kan yang sering bicarakan ya, S sama dengan himpunan semestanya yaitu negara di Asia Timur. Karena apa? Karena negara Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan itu termasuk negara di Asia Timur. Kemudian himpunan semestanya juga bisa disebutkan dengan negara maju di Asia karena Korea Selatan tahu sendiri, Jepang apalagi, terus Taiwan juga termasuk seperti itu. Kita lanjut ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian di sini ya, kita bisa melihat beberapa gambar di sini. Ada jerapah, ada harimau, ada kelinci, dan ada kuda ya. Nah, jika kita gambarkan dalam diagram Venn, nah seperti ini. B ini kan harimau misalkan ya, B. Kemudian yang A itu keseluruhan, dari anggota keseluruhan. Kemudian A ini kan kita bisa sebut dengan himpunan hewan berkaki 4 ya, yang B itu harimau. Nah, maka dari itu himpunan bagian dari B itu berarti merupakan himpunan bagian himpunan dari himpunan A seperti itu. Kemudian kita dapat menyimpulkan himpunan bagian atau subset adalah harimau yang semua anggotanya terdapat dalam himpunan lainnya. Nah, himpunan bagian biasanya disimpulkan dengan seperti ini ya. Nah, ada tandanya kayak C gitu ya, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol seperti ini memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Nah, misalkan gini. Ini kan kalau bukan kan seperti ini tandanya. Nah, misalkan kita taruh di sini misalkan apa ya, ayam misalkan di gambar ini. Nah, berarti kan ayam ini bukan himpunan dari hewan berkaki 4 seperti itu ya. Cukup jelas ya penjelasannya seperti itu. Jadi ketika ada salah satu hewan yang tidak sama dengan hewan berkaki 4, berarti hewan tersebut bukan himpunan dari hewan berkaki 4 tersebut seperti itu. Jadi disebutnya bukan himpunan bagian dari hewan berkaki 4 itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggota yang merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya kita ambil contoh himpunan kuasa dari A, maka ditulis dengan notasi P dalam kurung A besar ya, dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A seperti itu. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus N dalam kurung P dalam kurung A kurung tutup sama dengan 2N kuadrat dalam kurung A, dengan N dalam kurung A adalah banyak anggota dari himpunan. Nah, kita ambil contoh nih, contoh himpunan kuasa ya. Misalkan ada anggota A sama dengan 135. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, dalam angka ini, anggota ini ada 135 ini anggota bilangan ganjil dari 5. Nah, banyak anggotanya itu kan
kita hitung himpunan kuasanya ya. Banyak anggota P dalam kurung A adalah, nah penyelesaiannya gini seperti ini. N, jumlah anggotanya kan ada 3 ya, 1, 3, 5 itu kan ada 3. Nah jadi kita tinggal masukin saja ke rumus himpunan kuasa seperti itu. Nah N dalam kurung P dalam kurung A besar sama dengan 2N dalam kurung pangkat N kuadrat A. Nah kita kan bisa lihat tadi 2 dipangkat berapa tadi, jumlah anggotanya ada 3 ya, kita pangkatkan 3 kemudian hasilnya 8. Nah di sini kita bisa lihat anggota-anggotanya ya, karena daripada kita susah mencarinya, jadi kalau kita himpunan kuasanya disuruh mencari himpunan kuasanya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian jika memang suruh disebutkan anggotanya, kita bisa membeberkannya ya. Nih, himpunan kosong dulu, kemudian 1, kemudian 3, 5, 1 dan 3 dulu ya, 1, 3, kemudian 1, 5, 3, 5, kemudian 1, 2, 3 seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke operasi himpunan. Nah di sini yaitu yang pertama adalah gabungan. Operasi gabungan pada himpunan dinyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi ya, tandanya seperti ini, seperti U besar ya. Nah ya, seperti U besar dibaca gabungan. Nah notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan. A gabungan B sama dengan kurung kurawal X, di mana X anggota A atau X anggota B dalam kurung. Contoh, nah kita bisa melihat ya, himpunan A adalah A, B, C, D, dan B yaitu A, I, U, E, O. Nah tentukan A gabungan B. Jadi nah kita tinggal ini aja, A gabungan B ya. Nah B, A dulu kan, A ada juga, kemudian B kan di sini nggak ada ya, jadi tetap ditulis yang sama, ditulisnya cuma 1, C, D kan, E ada 2 kan, nah jadi tulisnya 1 dirakap ya. I juga ada, U juga ada, O juga ada, seperti itu. Nah kita bisa lihat di sini ya, gabungan himpunan seperti ini. Jadi kita menulis apa sih, kalau dalam diagram pennya gini, kalau yang sama itu ditaruh di tengah seperti itu. Kalau beda misalkan A nya anggotanya yang beda misalkan taruh di sini, yang B juga taruh di sini. Tapi ketika anggota A dan B sama, kita taruh di tengah-tengah ini. Oke seperti itu. Kemudian lanjut ke himpunan irisan. Nah irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan anggotanya ada kedua himpunan tersebut. Irisan dilambangkan dengan U terbalik seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini. A irisan B. Nah, ini bagian tengah ini merupakan irisannya, irisan dari kedua himpunan ya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Misalkan A, himpunan A misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B yaitu 3, 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B yaitu 2, 3, 5. Nah, jadi ketika menggunakan diagram Venn kita seperti ini. Kan 2 sama tuh ya, 3 juga sama, 5 juga sama. Nah yang beda itu B kan ini yang nggak sama kan cuma 7 ya, di sini tulis 7. Kemudian yang ini yang tidak sama kan 1 sama 4. Nah kita ditulis di sini yang A, kontak A. Nah jadi hasil dari irisan tersebut yaitu 2, 3, dan 5. Kalau irisan itu yang sama ya, ingat yang sama antara anggota himpunan pertama dan yang kedua, A dan B seperti itu. Dan kita lanjut ke selisih himpunan. Selisih dua himpunan meliputi sebuah anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda kurung.
dalam kurung min. Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B ditulis dengan persamaan A min B sama dengan dalam kurung kurawal X di mana X anggota A atau X bukan anggota dari B, kemudian tutup kurung kurawal. Contoh, kita langsung contoh. Diketahui dua buah himpunan A itu dalam kurung kurawal A, B, C, D, E. Kemudian yang B memiliki himpunan dalam kurung kurawal A, I, U, E, O. Nah, selisih dua himpunan A dikurangi B sama dengan yaitu B, C, D, dan B kurangi A sama dengan I, U, A. Nah, misalkan kita ya A kurangi B nih, A kan habis, hilang. Terus kemudian B nggak ada kan di B nya, berarti nggak bisa kan ditulis seperti itu. Kemudian C juga nggak ada kan, nggak bisa dikurangi, jadi masih ada D. Nah D nggak ada seperti itu. Nah jadi ketika di sini tidak ada yang bisa dikurangi atau tidak ada yang sama di anggota A, maka kita tulis di A min B ya, di sini ditulis. Kalau B kurangi A, nah misalnya B nih, B kurangi A dikurangi A, habis kan ya, nggak ditulis. I dikurangi nggak ada, berarti ditulis. U kemudian nggak ada lagi di anggotanya A, jadi ditulis O. Nah O jadi nggak ada di sininya. Kalau E kan ada ya, jadi nggak usah ditulis seperti itu. Kita juga bisa lihat ini ya. Nah diagram Venn-nya seperti ini. A kurangi B, kemudian yang B min A nya seperti ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke komplement himpunan, ditandakan dengan A kuadrat C seperti itu. Nah kita lanjut. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota atau himpunan semesta S yang tidak ada di himpunan A. Notasi komplement satu himpunan dinyatakan dalam pangkat C yang melekat pada himpunan terkait. Misalkan nih, kita contoh, diketahui sebuah himpunan A, komplement dari himpunan A dinyatakan dalam notasi A kuadrat C. Dibaca A komplement ya, tandanya seperti ini, himpunan komplement atau komplement himpunan. Notasi pembangkit untuk menyatakan pernyataan suatu himpunan komplement adalah A komplement sama dengan kurung kurawal X di mana X anggota semesta tetapi X bukan anggota dari A, seperti itu. Nah jadi komplement himpunan ini seperti ini ya. Ketika himpunan semua anggota itu himpunan semesta yang tidak di himpunan A, nah berarti ini merupakan himpunan atau komplement himpunan seperti itu. Terus lanjut ke soal latihan. Nah mungkin kalian bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik. Semoga dengan atas apa penjelasan yang sudah saya jelaskan, kalian bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik dan dengan mudah. Nah oke, ini soal latihan buat kalian. Mungkin kurang lebihnya atas apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.